Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail wa udda nafsaka min ahlil kubur wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil ba'ts wan nusyur. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah duka yang terhormat. Akhir-akhir ini menjelang berakhirnya tahun 1442 Hijriah akan segera berganti dengan tahun 1443 Hijriah. Betapa banyak orang-orang alim berpulang ke rahmatullah. Terakhir yang dapat informasi dari salah seorang yang terpercaya yang memang berasal dari Jawa Timur, pada tahun 2021 ini sebanyak 90 orang kiai yang muda dan tua Jawa Timur meninggal dunia dengan sebab musabab yang berbeda. Di Lombok, semua pulau Lombok, setelah diadakan kalkulasi pada tahun 2021 ini, tidak kurang daripada 50 para tuan guru kita telah berpulang ke rahmatullah. Apakah ini pertanda bahwa akan terrealisasi apa yang disabdakan Rasulullah yang tadinya disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Basirun, bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu bagikan mencabut kacang dari tanahnya, tetapi adalah dengan memanggil satu persatu orang-orang alim yang pada akhirnya nanti tak ada satupun di muka bumi ini orang yang alim akan ilmu agama, terutama sekali dalam bidang fikih, sehingga pada saat itu orang yang tampil menjadi ulama, ketika mereka ditanya tentang suatu hukum, mereka berfatwa hanya berdasarkan logika tanpa fakta dan kata-kata yang dibenarkan oleh yang hak, sehingga pada saat itulah mereka akan berfatwa faftau bi ghairi ilmin dallu wa adallu. Mereka akan berfatwa tanpa dasar ilmu, mereka sendiri yang sesat dan menyesatkan orang lain. Apakah ini sudah merupakan satu pertanda bahwa hal itu akan segera tiba saatnya, atau ini mungkin sebagai salah satu warning kepada kita, terutama sekali para ulama-ulama muda pondok pesantren, untuk mencetak ulama sebanyak-banyaknya, sehingga kita dapat mengantisipasi terrealisasinya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Memang mautul alim mautul alam, kata Rasulullah. Meninggalnya seorang alim berarti sudah mendekati kematian awam. Ketika awam ini mati dalam artian yang makro, dalam artian yang luas, itu mungkin tidak akan lagi mengikuti stabilisasi keseimbangan daripada rotasi baik bumi maupun planet-planet yang lain. Karena apa? Gaya gravitasinya sudah direnggut satu persatu, yaitulah para ulama. Karena ulama ini autadul alam, al ulama wa autadul alam. Fa idza inkasarat wahidan ba'da wahidin pangkasaratil alamu. Ulama itu pepacak ke alam, pelantok-pelantok alam. Kalau pelantok-pelantok ini tercabut, maka tercabut jugalah gaya gravitasi daripada alam semesta ini. Pada saat itulah akan terjadi satu planet dengan planet lain akan tabrakan, bintang dengan bintang lainnya akan tabrakan, maka terjadilah kiamat kubro. Itu semua akan terjadi, pasti terjadi. Maka oleh sebab itu, untuk mengantisipasi cepatnya terjadi peristiwa tersebut, kita memang sangat menginginkan
jangan patah sebelum diganti. Kita boleh mengatakan patah satu, tumbuh 1000. Tetapi kita menginginkan satu pun jangan patah sebelum ada penggantinya. Al-Makfurlah Tuan Guru Haji Agus Salim, salah seorang guru kita. Kemudian begitu juga Almarhumah Siti Aisyah adalah anak seorang Tuan Guru yang betul-betul bagikan telah ditentukan waktu berpulangnya ke rahmatullah almarhum dan almarhumah ini. Maka ketika terjadinya ada beberapa orang dari keluarga kita yang meninggal, bagikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, ayo kolaborasi dalam menghadapi musibah ini, agar satu dengan yang lainnya saling topang menopang, sehingga dengan demikian akan tumbuhlah kesabaran yang subur. Dan dengan kesabaran yang subur ini, kita berharap keluarga-keluarga kita yang telah mendahului menjadi pendatang baru di alam barzakh akan menjadikan kuburnya menjadi taman dari taman antara taman-taman surga. Jangankan ketika kita sudah meninggal dunia, ada keluarga kita yang nyahat, yang meratap. Pernah diriwayatkan dalam sebuah kitab bahwa ada seorang soleh, karena dia kelelahan berdakwah ke sana kemari, sampai di rumah bukannya menggantikan energi yang sudah keluar dengan gizi baru yang masuk, tetapi karena kelelahan sampai di rumah sang orang saleh ini pingsan. Karena dia orang yang diharapkan berumur panjang, berusia panjang, begitu dia pingsan, semua keluarganya pada menangis sambil beratap. Cukup lama memang orang saleh ini dalam keadaan tidak sadarkan diri karena dia pingsan. Pada saat itu dia merasakan bahwa dirinya sedang didera dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan, dengan kata lain dengan suatu azab. Tetapi tidak lama kemudian orang saleh ini pun sadar daripada pingsannya. Lalu tanpa berpikir panjang langsung dia mengatakan, nanti kalau saya meninggal dunia, jangan satu orang pun di antara kalian yang menangis dengan tangis ratapan. Silahkan, memang tangis itu merupakan air daripada rasa kasih sayang, tapi jangan pernah campur aduk antara tangis ini dengan yang namanya ratap. Karena al-maitu mu'azzabun bimaniha alaihi, seorang keluarga kita yang meninggal dunia akan diazab lantaran ada yang meratap. Ada yang meratap. Silahkan nangis, sepuas-puasnya menangis, karena memang itu merupakan gumpalan dan butiran-butiran daripada kasih sayang, rasa segan, rasa hormat, rasa cinta, rasa segala macam perasaan bercampur aduk dari satu di dalam benak seorang anak, seorang istri, seorang saudara, murid bahkan. Maka oleh sebab itu kami, saya pribadi, termasuk keluarga dekat daripada almarhum, di samping kekeluargaan kita yang ukhuwah al-islahiyah, keluarga islahiyah, masuk dalam kelompok para pengurus ikatan alumni Pondok Pesantren Al-Islahuddin, merasa kehilangan salah seorang daripada anggota yang sangat-sangat kita segani, yang sangat kita hormati. Di samping almarhum ini kita hormati karena ukhuwah islahiyah kita, karena almarhum juga adalah orang alim yang senantiasa bersilaturahim, menyampaikan hajat masyarakat dan keluarga. Begitu juga almarhumah ini Siti Aisyah, walaupun dia bukan seorang ulama seperti yang didamba-dambakan oleh kedua orang tuanya, tetapi juga almarhumah adalah orang yang dicintai oleh keluarga, dicintai oleh tetangga, dicintai oleh masyarakat. Tentu ketika orang dicintai itu hilang, maka seukuran apa goresan cinta kita di dalam hati, maka begitu juga lah dalamnya goresan duka ketika ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Oleh sebab itu patut kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila perlu kita ingin mengatakan alhamdulillahilladzi akhadha minni ma'aqa, seperti yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Setiap kali dia kasih tahu bahwa dia ditimpa musibah karena kebakaran semua tanamannya yang siap panen besok,
tapi terbakar. Begitu dikasih tahu, bukannya beliau panik dan resah, gelisah, bukan, tapi dia mengatakan alhamdulillahilladzi akhadha minni ma ata. Ketika peternakannya semua habis mati dengan para peternaknya, begitu mereka melaporkan hal itu, bukannya Nabi Ayub pertama panik, tapi semakin tegas mengatakan alhamdulillahilladzi akhadha minni ma ata. Begitu juga sampai anak-anaknya meninggal dunia karena diracun dengan tiupan angin, racun yang ditiupkan oleh iblis. Semuanya meninggal sebanyak 20 orang di hadapan beliau. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi akhadha minni ma ata. Itulah sikap daripada Nabi Ayub ketika mendapatkan musibah, begitu tangkas dan menunjukkan kesabarannya. Itu pula lah yang kita harapkan kami semua alumni Pondok Pesantren Islahuddin ikut berbelasungkawa untuk menanamkan rasa tangguh dan tabah menghadapi musibah yang berat ini, baik buat keluarga besar Islahuddin, keluarga besar Al-Idrisiyah, keluarga besar daripada Siti Aisyah. Kami semua ikut berbelasungkawa bersama Pelunggu Sami. Mudah-mudahan dengan keikutsertaan kami, maka Pelunggu Sami akan mendapatkan kesabaran yang sebaik-baiknya, sehingga Pelunggu Sami yang bersabar akan mendapatkan pahala besar, dan almarhumah yang meninggalkan tiang Pelunggu niki akan ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tiang ngiring Pelunggu Sami sila berhadiah sekali malik pahala ya. Pertama buat kedua almarhum dan almarhumah, dan semua tuan guru kita yang dikuburkan di makbarah ini, bahkan semua jamaah tiang Pelunggu yang dikuburkan di makbarah ini, semoga jadikan tubuh kuburnya taman-taman surga, dan kelak bersama para alim ulama bersama kita ditempatkan di Jannatul Firdaus bi barakatil Fatihah. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah duka yang terhormat, ini yang bisa sampai dalam kesempatan ini. Atas segala perhatian yang kami sampaikan, baik terima kasih. Atas segala kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari bersama kita ikuti kata-kata pelepasan sekaligus kata-kata sambutan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuanku Haji Mukhlis Ibrahim. Kepada beliau diandalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, bapak-bapak, para pengantar jenazah rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah. Mengawali kalimatut tasamuh, kata bela sungkawa atas meninggalnya kedua keluarga kita, si almarhum Tuan Guru Haji Abu Salim Idris dan almarhumah Aisyah Astiarini binti Haji Abdul Hayat. Mari kita hadiahkan
pahala Al-Fatihah kedua almarhum dengan doa wa ila man nawainahuma wa liman istama'na hahuna bisababihima wa li ajlihima khususan ruhi almarhum Tungguru Haji Agus Salim Idris ma'a almarhumah Aisyah Astriani binti Ahmad Hayat. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma sya'ulillahi lahuma al-Fatihah. Hadirin para pengantar jenazah yang dirahmati Allah, izinkan kami sejenak menyampaikan kata bela sungkawa atas meninggalnya ananda kami Tuan Guru Haji Agus Salim Idris dan Aisyah Astriani binti Ahmad Hayat. Yang kedua, almarhumah ini pada saat ini kita hadir mengantar ke tempat pemakaman kedua almarhumah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan kita akan kembali kepadanya. Kami sadar dan kita semua sadar bahwa kematian adalah sunnatullah. Kematian adalah ketetapan Allah. Kata mutiara, saat hujan turun tidak melihat apakah kita sudah siap dengan payung atau tidak. Demikian pula dengan kematian, apabila telah tiba saatnya, apakah kita sudah siap atau tidak? Apakah kita takut atau tidak? Apakah kita suka atau tidak? Apakah kita senang atau tidak? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Allah menegaskan, di mana saja Anda berada, sekalipun kalian bersembunyi di bangunan benteng yang kuat, maut pasti akan menyentuh kalian. Bahkan di dalam Al-Quran kembali Allah menegaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat 11 dikatakan, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda-nunda umur seseorang apabila telah tiba ajalnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, demikian pula dan kedua almarhum yang kita hadir di tempat ini, karena waktunya sudah tiba, saatnya telah sampai, ajalnya telah datang, tidak bisa ditunda, tidak bisa lari, kecuali kita hanya mengucapkan kebesaran Allah, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis Nabi mengatakan, innallaha ma akhadha wa lahu ma ata. Hak Allah untuk mengambilnya dan hak Allah pula untuk memberi sesuatu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah telah ditentukan waktunya. Fal tasbir wal tahsib. Karena itu hendaklah kamu bersabar menghadapi musibah itu, dan hendaklah kamu mencari nilai kebajikan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus dari almarhum ananda kami yang tercinta Tuan Guru Haji Agus Salim, hanya sakit kalau tidak salah 6 hari, 5 hari di rumah, 1 hari di rumah sakit.
kemudian meninggal dunia. Beliau adalah anak saya, anak saudara saya yang aktif mengajari khusus di Ma'had Ali, di Ma'had Mahada. Dan setiap ada orang meninggal dunia, kalau diundang pasti datang almarhum bersama putranya untuk mengunjungi setiap orang yang mendapat musibah, sekalipun jauh. Yang saya tahu di Lombok Tengah, bahkan di Lombok Utara sampai ke Gunung Sari, pasti beliau hadir kalau mendapat undangan. Dan sekalipun almarhum kurang sehat, kadang-kadang selalu hadir, karena ini merupakan suatu kewajiban yang melekat pada dirinya, dirasakan oleh almarhum. Karena itu kami yakin almarhum telah banyak menyentuh berhubungan dengan masyarakat, baik di desa Kediri maupun di luar Kediri. Andai kata almarhum meninggalkan salah, hilaf, keliru dalam sikap tanduknya, izinkan kami memohonkan maaf atas almarhum. Kemudian apabila almarhum meninggalkan hutang, baik almarhum Bang Haji Abdul Salim, almarhumah Aisyah Astriani binti Haji Ahmad Tayyad, andai kata kedua almarhumah ini meninggalkan hutang piutang, kami mohon dengan ikhlas, dengan sesungguhnya, untuk bisa menghubungi kami, keluarga almarhum maupun almarhumah. Nabi mengingatkan kita, nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim mukmin yang meninggal dunia belum diterima ruhnya oleh Allah kecuali apabila keluarga almarhum mau menyelesaikan hutang piutangnya. Terakhir, kepada para alim ulama, para tuan guru, para pengantar jenazah yang telah meringankan langkahnya, mulai partisipasi bantuannya, mulai dari sejak memandikan bagi almarhum almarhumah, kemudian mengkafankan, mensalatkan, lanjut menghadiri pemakamannya pada sore hari ini. Semua ini proses yang kita lakukan bersama, kiranya Allah membalasnya dengan ganjaran kebajikan, termasuk para alim ulama, tuan guru yang memimpin zikir, doa, talqin, takziah dan lain-lain. Semoga semua menjadi amal jariah kita bersama. Demikianlah hadirin berbahagia, terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk tidak dilupakan kebiasaan kita, kalau hari ini meninggal dunia, seseorang meninggal dunia, besok malam, kadang-kadang nanti malam diikuti dengan takziah, zikir dan doa di rumah keluarga almarhum dan almarhumah. Karena berpegang kepada pandangan ulama, dalam kitab Al-Bayan dikatakan, wa ijma'u annal istighfara wa du'a wa sadaqata wal hajja wal itqa yasiru lil mayyit thawabuhu. Sepakat para ulama, ijma' ulama, bahwasanya bacaan istighfar, zikir, doa, sedekah untuk mayit, badal haji untuk mayit, memerdekakan hamba untuk mayit, niatnya ya sulilil mayit thawabuhu, sampai pahalanya kepada si mayit tersebut sesuai dengan niat yang disampaikan dalam hatinya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itulah harapan kami pada bapak-bapak untuk bisa hadir mulai nanti malam, besok malam sampai 9 malam berikutnya untuk kedua almarhum ini. Kita mohonkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kembali kehadirat Allah membawa pahala husnul khatimah untuk
kedua almarhum dan almarhumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan usainya penyampaian untayan kalimatut tasamu perwakilan atas nama keluarga, maka seluruh untayan acara dalam rangka pemakaman jenazah almarhum ayahanda Bapak Al-Mukarram Bapak Tungguru Haji Agus Salim Idris dan almarhumah Ibu Siti Aisyah, kami atas nama keluarga, kedua